Aksi pencurian kotak amal terekam kamera CCTV terjadi di sebuah masjid di Kabupaten Malang. Ironisnya, aksi ini dilakukan oleh 3 orang yang diduga merupakan satu keluarga. Aksi pencurian terekam kamera CCTV ini terjadi di Masjid Darul Khairat, Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Dari hasil rekaman kamera CCTV yang beredar di media sosial, terlihat pelaku pencurian ini terdiri dari 3 orang. Satu pelaku merupakan pria dewasa, satu lagi wanita dewasa, dan satu lainnya masih berusia anak-anak. Mereka datang bertiga berboncengan dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Tak lama kemudian mereka masuk ke dalam masjid dan mencari kotak amal yang berada di dalam masjid. Setelah menemukan kotak amal, mereka memindahkan posisi kotak amal dari posisi awal ke tempat yang lebih tertutup untuk dikuras uangnya hingga tak tersisa. Pelaku membuka kotak amal dengan cara merusak gembok kotak amal. Kejadian ini diketahui jelang waktu sholat asar. Diperkirakan isi uang dalam kotak amal tersebut sebanyak 4 juta rupiah. Sementara untuk ketiga pelaku ini diduga satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain di masjid ini, di satu masjid lain di kecamatan yang sama juga terjadi aksi pencurian di dalam masjid yang terekam kamera CCTV. Diduga pelaku pencurian adalah orang yang sama. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan jajaran Satreskrim Polres Malang. Awalnya yang bagian adzan pas asar itu mau ke sini, terus mau adzan kotak amal kok miring, kok tidak tepat gitu. Jadi curiga terus dilihat gembok udah rusak. Nah di situ anak-anak lapor pada saya pas nggak ada. Saya lagi ada di Malang Kota situ. Ada berapa orang mas yang dalam yang pelaku itu? Yang ikut itu ada anak kecil, ada anak kecil yang nggak tahu itu anaknya atau istrinya juga aku nggak tahu mas. Cuman ada 3 orang, yang satu kecil, yang besar, yang dewasa, suami istri. Kejadian itu pukul berapa itu? Gimana mas? Kejadian itu pukul berapa? Pukul jam 3:01. Jam 3 sore itu ya? 3 sore. Jelang sholat asar itu? Sholat asar. Iya. Mas, di dalam kotak amal sendiri itu ada berapa nilai uang mas? Ya sekitar 3 jutaan lah mas, kurang lebih 3 jutaan. Biasanya hitung itu ada yang 4 juta, cuman dari waktu pas dihitung kemungkinan 3 jutaan lah itu. Bisa jadi kurang lebih 3 jutaan. Kalau yang jelas yang dijebol itu 2 kali mas. 2 kali. Belum ada CCTV yang sebelah atasnya dijebol. Kalau yang sekarang kan gemboknya yang dibongkar. Kalau yang kemarin ini atapnya ini dijebol. Terus kemudian ada dipasang CCTV itu ya? Iya, terus di sini orang-orang beri CCTV aja gitu. Ya terus itu mas. Nilainya berapa? Kalau yang sebelumnya nggak terlalu banyak mas, soalnya masih ada sisanya yang banyak. Tapi saya nggak tahu apa yang besar-besar tuh yang diambil, nggak tahu. Yanto Yanjung melaporkan. Anjloknya 7 gerbong kereta api yang terjadi di stasiun Kota Lama Malang diduga akibat human error. Pengamat kereta api menilai insiden 7 gerbong tanpa lokomotif yang berjalan dari stasiun Kota Baru hingga anjlok di Kota Lama dikarenakan human error. Selain itu, faktor topografi menjadi penyebab 7 gerbong kereta tersebut berjalan sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pengamat kereta api Indonesia, Cahyana Indra Purnama. Ia mengatakan bahwa anjloknya 7 gerbong cadangan kereta api Gajayana di stasiun Kota Lama Malang akibat human error. Menurut pengamat, anjloknya kereta api di stasiun Kota Lama Malang ini bisa terjadi lantaran berbagai sebab. Selain karena kesalahan petugas, juga bisa disebabkan karena perbedaan ketinggian atau topografi. Dari catatan, perbedaan ketinggian antara stasiun Kota Baru dan Kota Lama Malang termasuk kritis. Hal ini disebabkan 7 gerbong diparkir dan tanpa di-handrem akan berjalan sendiri apabila ada getaran. Sejauh ini tercatat sudah 3 kali gerbong kereta api tanpa lokomotif dan masinis berjalan sendiri dari stasiun Kota Baru hingga anjlok di stasiun Kota Lama Malang. Sementara hingga Kamis siang kemarin, gerbong cadangan kereta api Gajayana yang anjlok sudah berhasil dievakuasi oleh pihak PT KAI. Saya melihatnya ini juga banyak faktor human error mas, karena sudah
berulang. Jadi sesuai dengan SOP yang pernah saya baca itu melibatkan banyak pihak. Salah satunya kalau boleh saya urai, ada satu pengatur dan pemimpin perjalanan kereta api, 2 juru rem, ketiga juru rangsir, keempat pengawas urusan kereta dan pengawas emplasemen. Itu mungkin koordinasinya kurang untuk peristiwa ini. Kita juga melihat bahwa topografi antara kedua stasiun ini memang bisa dikatakan ekstrim, karena di stasiun Malang Kota Baru aja kita tahu elevasinya 444, sedangkan di Malang Kota Lama itu ada 429 meter di atas permukaan laut. Nah, ini elevasi ekstrim yang berselisih 15 meter dengan jarak sekitar 2,1. Ada gradien kelandaian sekitar 7/1000. Padahal syarat maksimal sebuah rel kereta api itu adalah 10/1000. Jadi mungkin faktor-faktor itu dari topografi elevasi itu sudah ketahuan bahwa memang mendekati angka-angka kritis. Nah, antisipasi itu yang semua diatur di SOP intern PT KAI. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan dari luar kota yang masuk Kabupaten Malang dan Batu berdampak pada padatnya beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Malang. Tidak hanya itu, perempatan Jalan Raya Karangploso juga terjadi antrian panjang kendaraan. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan utama di pintu masuk Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan menjelang akhir pekan rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur ke tempat wisata di Malang Raya. Kondisi Malang Raya yang berada di luar zona merah penyebaran COVID-19 semakin meningkatkan kedatangan warga dari luar kota, sehingga di pintu masuk kepadatan terjadi. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso, banyaknya pertigaan dan perempatan jalan mengakibatkan arus kendaraan tersendat dan mengantri panjang. Menurut seorang warga menjelaskan, walaupun sudah ada jalan alternatif menuju Karangploso dan Kota Batu, tetapi jalan utama Karanglo dan Karangploso masih menjadi jalan utama, sehingga kepadatan sering terjadi menjelang akhir pekan. Di lokasi lainnya di perempatan jalan tidak beraturan di Kepuharjo Karangploso, menjadi salah satu titik menumpuknya kendaraan karena kepadatan kendaraan yang melintas dari beberapa arah jalan. Jam berapa ini, Bang? Jam 9, Pak. Jam 9? Iya. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 8 malam. Jam 8 malam Iya. ya? Khususnya dari arah sana, Pak ya? Dari arah dari tol dari tol menuju Iya. ke Batu. ke Batu, Pak ya? Iya. Untuk Jumat gimana, Pak? Jumatnya, Pak? Kalau Jumat jam 11 baru merayap. Sampai jam 4, jam 5 baru. Berarti kondisinya seperti ini, Pak, yang merayap kayak gini, Pak, Iya. rata-rata, Pak ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Minggu harus balik, Pak. Ya. Mungkin di sini juga karena banyak perempatan jalan, Pak ya? Ya, polisi cepet itu banyak. Polisi Iya. perempatan jalan akhirnya. Perempatan jalan itu. Ya. Tapi rata-rata roda pribadi ya? Iya. Kebanyakan dari luar kota ini plat-platnya. Plat-platnya Surabayaan, Pak ya? Iya. Berarti kalau Minggu arah sebaliknya, Pak ya? Iya. Kalau hari Minggu. Iya. Sore tapi macetnya. Sore, Pak ya? Mulai sore jam berapa Iya. biasanya, Pak? Sekitar jam 3 sampai malam. Sampai malam, Pak ya? Iya. Arah sebaliknya, Pak ya? Iya, harus balik. Berarti harus balik libur, Pak ya? Libur, iya. Iya. Yohan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum meningkatnya permintaan mawar hias dari sejumlah kota di Indonesia berdampak pada belum normalnya volume penjualan mawar hias milik petani. Kondisi ini masih dirasakan oleh para petani mengingat biaya pengeluaran untuk mawar juga besar. Sementara permintaan untuk bibit mawar semakin membaik. Beginilah pemandangan di kawasan lahan pertanian bunga mawar di Bumiaji, Kota Batu. Belum normalnya permintaan mawar hias dari sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Surabaya, dan lainnya berdampak pada masih belum maksimalnya pengiriman mawar petani sehingga pendapatan dari mawar hias masih jauh dari kondisi normal. Saat ini pengiriman mawar sudah berlangsung ke Jakarta, Surabaya, Bali, dan lainnya. Hanya saja volume pengiriman yang belum banyak dan mengikuti kondisi.
Hal ini berdampak pada pendapatan para petani yang juga menurun, sehingga pemasukan dari hasil panen seringkali tidak bisa menutupi pengeluaran yang sebagian besar untuk obat-obatan dan tenaga kerja. Tidak hanya kondisi tanaman mawar hias, saat ini banyak yang sedang dalam pemulihan setelah mengalami kerusakan, salah satunya akibat perawatan yang kurang maksimal. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, kondisi saat ini sangat jauh berbeda dengan sebelum COVID-19. Tidak sedikit lahan mawar berubah menjadi lahan sayuran dan juga kurangnya perawatan. Di lokasi terlihat para petani mawar dan bunga hias lainnya masih beraktivitas dengan normal. Sementara itu untuk permintaan bibit mawar semakin membaik sejak beberapa bulan yang lalu, sehingga cukup banyak petani yang menanam bibit mawar karena saat ini lebih baik dibandingkan bertani mawar potong. Mawar potong harganya 500. Berapa ini Pak? Satu batang. Satu batang ya Pak. Permintaannya gimana sekarang Pak? Sudah meningkat apa? Oh, enggak menurun, Mas. Menurun Pak ya? Menurun. Berarti sudah lama ya menurunnya? Lama sudah. Berarti yang ke Jakarta sekarang masih belum kirim? Kirim ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Pak ya? Iya. Kan ada yang ke Bali juga, ada juga Pak ya? Iya, Coba. Bali ya sedikit. Tapi permintaan masih belum meningkat Pak ya? Ya, belum. Belum Pak ya? Belum meningkat. Tapi kalau mawar bibit gini gimana Pak? Mawar gini Iya. ya meningkat. Meningkat Pak ya? Iya. Permintaannya? Harganya 3.000 satu batang. Ya. Permintaannya satu kiriman 5.000. 5.000 Pak ya? Iya. Tapi untuk anunya ketersediaannya masih mencukupi Pak ya? Mencukupi. Oh berarti kalau untuk bibit masih lumayan Pak ya? Iya. Ya 5.000, 10.000 lah kalau ada barang. Kalau enggak ada barang 5.000. Oh. Satu berangkatan itu. Iya. Berarti lebih menguntungkan Pak ya dibanding mawar Iya, potong berarti sekarang? Iya. Kira-kira Pak, sampai kapan nih Pak kondisi bisa bagus lagi Pak? Enggak tahu ya Mas. Nunggu selesainya ini Pak ya? Iya. Kondisinya sudah beres coronanya baru bisa harga normal lagi mungkin Pak ya? Normal lagi. Iya. Beda seperti dulu Pak ya? Ya petani bisa jalan. Iya. Kalau yang ini petani enggak bisa jalan. Kalau apa? Itu obat yang mahal, Iya. pupuknya Pupuk. yang mahal. Kalau bibitnya ya sudah mahal. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sempat terpuruk karena pandemi COVID-19 yang membuat pasar lesu dan produksi kebun jeruk yang tidak optimal. Petani di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu mulai bisa bangkit. Lewat ide kreatifnya, kebun jeruk yang semula kurang optimal disulap menjadi ladang labu madu. Kini tumbuh subur dengan buah yang beraneka bentuk dan warna yang unik. Wisata berbasis pertanian hadir di Kota Batu, meski masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Wisata agro ini justru muncul dan mencuri perhatian. Ini dilakukan salah satu petani di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, yang bangkit lewat ide kreatifnya. Kebun jeruk yang kurang optimal ia sulap menjadi ladang labu madu. Ide kreatifnya tak hanya berhasil membudidayakan labu madu di lahan pertanian Kota Batu. Ladang labu madu yang tumbuh subur dengan buah yang beraneka bentuk dan warna yang unik justru mengundang wisatawan untuk bersuah foto di kebun miliknya. Hamparan sawah dan kebun yang terlihat asri dan hijau ditemani bentangan alam berlatar Gunung Panderman di sisi selatan dan Gunung Arjuna di sisi utara membuat ladang labu madu ini kian indah. Tata kebun yang dibuat menyerupai setengah kubah membuat ladang labu semakin cantik. Terlebih buah labu yang sudah siap dipanen dengan beragam bentuk dan warna membuat ladang ini tambah cocok sebagai tempat selfie dan swafoto. Ahmad Zaini menjelaskan, ladang labu ini berangkat dari ide coba-coba untuk mengganti tanaman jeruk keproknya yang sudah tidak produktif lagi. Ia mencari komoditas yang mudah dikembangkan dan minim perawatan, serta mudah dipasarkan. Pilihannya kemudian jatuh pada buah labu, meski sempat gagal karena salah memilih jenis labu. Bangkit dan berhasil mengembangkan buah labu hanya dalam waktu 4 bulan, jenis Kamboja dan pumpkin butternut ternyata cocok dengan kondisi tanah dan iklim pertanian di Kota Batu.
Meski sudah berhasil mengembangkan buah labu, namun Ahmad Zaini mengaku masih belum bisa membuat benih buah sendiri dan masih membeli bibit dari luar negeri, tepatnya negara Jepang. Hingga kini ladang labu ini untuk umum, baik untuk wisata foto maupun wisata petik buah. Cukup dengan Rp5.000 tiket masuk, wisatawan bisa bebas memilih spot-spot di ladang labu madu sepuasnya. Bahkan jika beruntung saat musim panen, wisatawan juga bisa membeli buah labu madu yang manis dan kaya akan serat ini dengan harga yang cukup murah, yaitu Rp10.000 per buahnya. Ladang labu madu ini, Mas? Kurang lebih 4 bulanan. 4 bulan ya, Mas? Iya. Awalnya ini kebun apa, Mas? Awalnya kebun jeruk, keprok Batu 55 itu. Terus kok bisa jadi ladang labu ini, gimana ceritanya? Karena varietas jeruk keprok 55 itu 1 tahun, musim panennya itu 1 tahun sekali. Terus masa umur jeruk yang sudah saya tanam ini sudah kisaran 10 tahun. Jadi produksinya sudah mulai menurun, jadi saya alihkan menjadi tanaman labu. Kenapa kok pilih labu, Mas? Karena labu ini belum ada di tanaman di Kota Batu ini, masih hanya di Pandanrejo ini. Oh, jadi punya sama ini pertama, Pak ya? Iya, pertama. Jenis labunya apa aja, Mas? Yang merah ini red lampion, yang lonjong ini labu madu. Labu madu. Keunggulannya yang lebih pulen itu labu madunya itu. Kalau varietas ini cantik dilihat, tapi pulenan yang rasanya lebih enak yang lonjong. Kalau daya tahan terhadap penyakit, Mas? Sama ini, sama lebih tahan penyakit, terutama penyakit tanah layu fusarium. Perawatannya sendiri seperti apa, Mas? Lebih mudah daripada tanaman sayur ataupun tanaman jeruk-jeruk yang lain, lebih mudah labu ini. Awalnya untuk memenuhi pasar, tapi kok kelamaan banyak yang lihat, banyak yang tertarik, terus dibuat wisata petik labu. Di sini wisata petik sama wisata selfie, Mas? Iya, wisata selfie. Kalau pengunjungnya sendiri Ya, sudah banyak dari luar kota, Surabaya, dari Probolinggo, dari Pasuruan, masih ada. Kalau manfaat kesehatannya, Mas, apa? Sangat baik, banyak ditemukan di supermarket yang di kota-kota itu, sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan mengikuti ajang pameran payung hias internasional di Solo, Jawa Tengah, Maestro pengrajin payung hias Malang, Mbak Rasimun menggelar pameran payung hias di Gedung Dewan Kesenian Malang. Selain memamerkan payung hias, Mbak Rasimun juga memproduksi 100 payung hias yang akan dipajang dalam pameran di Solo Desember mendatang. Pameran Payung Kertas Budaya Negeri karya Mbah Rasimun digelar di Gedung Dewan Kesenian Malang atau DKM Kota Malang. Pameran yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko ini dilakukan sebagai ajang pemanasan pameran payung hias internasional yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah bulan Desember mendatang. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memberikan apresiasi kepada Maestro Payung Hias Mbah Rasimun yang menggelar pameran ini sebagai wujud keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia. Wakil Wali Kota Malang juga berharap gelaran pameran dan kompetisi payung hias di Solo mendatang, seniman seperti Mbah Rasimun harus mendapat dukungan yang penuh dari dinas terkait karena membawa nama Kota Malang dan Jawa Timur. Sementara dalam pameran tersebut, selain memamerkan puluhan payung hias, Mbah Rasimun juga melakukan produksi 100 payung hias yang nantinya akan dipamerkan di ajang pameran payung hias internasional di Solo, Jawa Tengah bulan Desember mendatang. Sementara, pameran payung hias di Gedung Dewan Kesenian Malang ini akan berlangsung hingga tanggal 22 November besok. Gelar seni Negeri Payung temanya hari ini adalah untuk mempersiapkan 100 payung yang akan diikutkan dalam kompetisi yang dilaksanakan di Solo untuk pembuatan payung. Dan ini adalah kegiatan yang keempat
yang sudah 4 kali. Nah, Mbak Yu tadi menyampaikan bahwa dengan tim yang ada dibimbing Pak Rasimun, juga ada advis yang mengarahkan supaya payung kita yang dari Malang semakin bagus, sehingga betul-betul pelaksanaan nanti mampu sukses ya untuk tim dari Malang ya, dari Malang itu. Bentuk support sendiri dari pemerintah? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa koordinasi terus, karena memang selama ini sudah terbangun koordinasi, tinggal ditindaklanjuti, jangan berhenti. Alhamdulillah tadi hadir Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang insya Allah juga akan merespon, menindaklanjuti daripada apa yang sudah dibicarakan selama ini dengan Mbak Yuyun. Ya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan itu sudah bagus dan masuk kepada satu kegiatan yang betul-betul sistem yang ada, yaitu melalui kegiatan forum diskusi, kegiatan musrenbang, kegiatan-kegiatan yang ada di kota ini juga dijadikan alat untuk bagaimana merealisasi ide-ide gagasan tadi. Nah, bentuk konsep pentahelik itu ya seperti itu, memberikan ruang, memberikan kesempatan ide gagasan dari khususnya pengrajin, pemerhati seni budaya termasuk payung, supaya bisa mengaktualisasi daripada hasil-hasil kreasinya di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Simon Alfredo melaporkan. Dan informasi tentang perakiran cuaca tadi mengakhiri jumpa kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.